Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada sore hari ini di Ramadan, hari yang ke-27. Pada sore hari ini saya akan membahas terkait tema tentang zakat. Ya, tentang zakat, karena ini sudah mendekati mau Idul Fitri. Ya, makanya saya akan membahas terkait dengan zakat. Ya, walaupun sebenarnya zakat itu, yang zakat mal itu tidak harus pada hari Idul Fitri, bukan. Ya. Tapi ini terkait dengan zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua. Ada zakat badan, yang kedua zakat mal. Zakat badan itu ya zakat fitrah itu. Zakat fitrah ya ketika di akhir Ramadan pada awal menjelang Idul Fitri itu. Ya, itu zakat fitrah. Memasuki Idul Fitri atau malam Idul Fitri itu waktu afdol sebelum sholat Id lah. Yang kedua adalah zakat mal. Ini yang akan saya bahas. Ini yang mungkin banyak dari masyarakat, mungkin ada yang beberapa yang mungkin salah paham terkait dengan zakat mal. Kalau di kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning itu, zakat mal itu ada 6. Ya, di antaranya saya ngambil kalau di kitab, saya ingat saya di kitab Safinatun Najah itu ada al-amwal allati talzamu fiha az-zakatu, itu sittatu anwa'in. Harta-harta yang wajib dizakati itu ada 6. Yang pertama adalah an-na'amu. Itu hewan ternak. Ya, kayak sapi, kerbau, ya kan. Unta, kambing, itu na'am. Wan nakdan. Nakdan itu emas dan perak itu. Emas dan perak. Kalau dulu ya dinar dan dirham itu mata uang zaman Nabi. Yang ketiga wal mu'asyirat. Mu'asyirat itu makanan pokok. Ya, kayak beras, ya kan, gandum. Kalau di Arab ya ada kurma itu. Menjadi, kalau itu memang menjadi makanan pokok ya. Kalau enggak ya berarti masuk buah. Ya, makanan pokok ya memang padi, beras, gandum itu dan sejenisnya itu. Wa amalu tijarati, dan harta dagangan, harta perniagaan. Harta-harta yang diperdagangkan, jual beli, dibuat bisnis itu. Yang selanjutnya warikazu, dan rikas itu harta karun. Kalau menemukan harta karun, nah itu wajib dizakati nanti. Wal ma'din, ma'din itu barang tambang. Itu 6 harta yang wajib dizakati. Jadi di kitab-kitab klasik itu yang disebutkan hanya 6 itu. Itu dari dulu memang ulama-ulama hanya menyebutkan 6 itu dan tidak berkembang sampai hari ini. Padahal 6 itu sebenarnya kalau kita ya dirasa-rasa itu memang harta yang kadang itu sebenarnya tidak begitu menguntungkan. Kayak padi itu, para petani itu kadang kan rugi. Tapi ada bisnis-bisnis besar yang sebenarnya untungnya lebih besar, omsetnya itu MM-an, kadang triliunan. Tapi itu tidak disebutkan. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke amwalut tijarah. Dia punya bisnis, ya kan? Bisnis rental atau perusahaan-perusahaan besar. Ya, itu bisa masuknya nanti amwalut tijarah. Kalau memang diniati untuk dapat untung, nanti wajib zakat. Disamakan dengan amwalut tijarah. Dia punya bisnis hotel, apartemen, ya kan. Kalau sekarang mungkin malah yang menghasilkan sampai MM-an, triliunan itu ada YouTuber itu kan. Ya, para YouTuber itu bisa sampai MM-an, kayak artis-artis Atta Halilintar, Raffi Ahmad itu dan lain-lain ya. Deddy Corbuzier itu kan sampai MM-an bisa penghasilannya. Itu bisa masuk ke mana? Itu kan zakat profesi, itu masuknya ke amwalut tijarah itu bisa masuk ke situ. Sedangkan ada yang nakdan tadi, emas dan perak.
emas dan perak itu kalau sekarang kan hanya untuk perhiasan emas itu kan. Tapi zaman dulu, zaman Nabi, emas perak itu ya mata uang itu. Mata uang emas itu dinar. Ya, kalau perak itu ya dirham itu. Itu wajib dizakati. Terus kalau sekarang kita nggak pakai emas perak kan, mata uangnya kita pakai rupiah, pakai uang kertas itu kan. Itu bagaimana? Apakah wajib dizakati atau tidak? Itu para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang menyebutkan atau menjelaskan itu tidak wajib dizakati karena memang tidak ada 6 tadi kan. 6 itu peternakan yang pertama, yang kedua adalah emas dan perak itu, yang ketiga makanan pokok, yang keempat harta dagangan perniagaan, yang kelima harta karun, yang keenam tambang. Nggak ada itu uang gitu. Itu sebagian ulama. Tapi ada beberapa ulama yang lain yang itu menyamakan uang kertas sekarang itu, kita mata uang kita rupiah itu juga masuk ke nakdan. Dia termasuk sama dengan emas atau perak itu yang wajib dizakati. Jadi zakatnya ya hitungan emas itu. Itu di beberapa kitab dijelaskan, di antaranya di kitabnya Dr. Yusuf Qardawi itu dijelaskan juga, dan di kitabnya guru kami yaitu Mbah Maimun Zubair Sarang almarhum al-maghfurlah, itu beliau ada ngarang kitab Ulamaul Mujaddidun itu di situ membahas terkait dengan uang kertas itu. Di situ dijelaskan terkait ada yang memang mewajibkan zakat, ada yang tidak. Ya, kalau lebih hati-hatinya karena sekarang itu penghasilan banyak uang MM-an, kalau nanti tidak masuk zakat malah mengkhawatirkan. Yang memang uangnya lebih itu bisa dizakati. Itu uang yang tidak bergerak ya. Kalau uang itu bergerak maksudnya diniati untuk perdagangan buat modal, itu masuknya amwalut tijarah. Tapi uang yang disimpan tabungan itu mengendap di tabungannya itu sampai bertahun-tahun nyampe khol kan, 1 tahun 2 tahun dia nyimpen uangnya MM-an ya kan. Atau investasi saham itu kan pembahasannya sudah sampai situ. Kalau investasi saham, kalau yang menghasilkan uang itu ya amwalut tijarah. Tapi kalau yang tengok-tengok ya ditabung terus sampai miliaran, nah itu masuknya bisa nakdan itu. Nah, nisabnya kalau emas itu kan nisabnya 20 dinar. Itu nanti dihitung kalau digramkan ke emas. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 77,58 gram nisabnya. Kalau di kitab fikih manhaji Al-Madhabil Imam Asy-Syafi'i itu di juz 1 halaman 291 itu nisabnya emas itu yang 20 dinar itu dihitungnya jadi 85 gram. Ini emas murni ya, emas murni. Emas murni berarti 24 karat ya. Atau 23 karat itu. Emas murni ini. Itu kalau 85 gram, ini kalau perhitungan uang ini, awang-awangan dulu. Seandainya 85 gram, per gramnya itu seumpama dihargani 800.000. Kalau kemarin menjelang Ramadan itu waktu ya rame-rame awal Rusia itu penyerangan Ukraina itu, harga emas memang naik. Itu 1 gramnya itu bisa mencapai 1 juta itu. Ya, emas yang 24 karat ya. Emas tuwa lah, emas tuwa cara wong Jawa, emas tuwa. Ya, itu kira-kira kalau saya hitung 800.000 aja. 800.000 kali 85 gram. Itu kira-kira 68 juta. Kalau orang punya uang berarti 68 juta, itu berarti sudah wajib zakat. Jadi uang mengendap neng tabungan, nabung sidik-sidik gajinya, di sini buat tabungan sampai 68. Sekarang kan banyak 68 itu, sekarang yang punya itu sudah banyak orang sekarang. Kalau zaman dulu jarang. Orang di kampung-kampung saya itu 68 itu biasa dia. Ya, orang-orang kampung, orang desa 70 juta, 80 juta itu sudah sering pegang, sudah sering punya. Kalau 68 juta itu dia sudah wajib zakat. Ya, zakatnya 2,5%. Berarti kalau 68 juta
ya dibagi 40, 1/40 atau 2,5%, berarti zakatnya 1.700.000. Sedikit banget itu, nggak terasa kan, uang 68, ya kan, zakatnya hanya 1.700.000. Tapi entah orang-orang sekarang ngitung nggak itu ya, mesti ini untuk pengetahuan. Saya harapkan ini kalau yang nonton bisa nanti uangnya dicek lah di bank itu ada berapa, terus nanti ada persyaratannya, sudah haul 1 tahun itu kan, jangan sampai nisab gitu. Kalau nisabnya emas itu, ini kalau tadi 85 gram, kalau nisabnya emas mengikuti pendapat yang 77,58 gram, kalau kali 800.000 kira-kira 62.064.000. Orang yang punya uang 62 juta itu sudah wajib zakat. Kalau tadi kan kalau 85 gram berarti 68, ini 62 juta saja itu sudah wajib zakat. Zakatnya kalau dibagi 40 atau 2,5% berarti 1.500.000, kira-kira 1.551 lebih sekian, 600 rupiah atau berapa, 1,5 juta, 1.600.000 lah kalau digenep untuk mempermudah. Jadi kalau punya uang 62 juta nanti zakatnya 1.600.000. Ini harus dihitung secara tepat itu. Kalau di daerah-daerah saya itu memang setiap bulan Idul Fitri itu akhir Ramadan itu banyak yang katanya zakat, ini zakat saya dibagikan. Tapi ngasihnya ada yang 50.000, 100.000, saya nggak tahu apa benar hitungannya itu. Satu kampung yang diberikan 50 ribuan atau 100 ribuan itu benar hitungan itu atau asal ngasih. Untuk lebih hati-hatinya para agniya, orang-orang kaya itu sebelum zakat itu minta tolong para ustadz, para kiai untuk menghitungkan. Jadi dia hartanya dikalkulasi berapa, nanti zakat yang harus dikeluarkan berapa itu. Jadi jangan asal-asalan punya uang segini terus ngambil terus buat zakatnya, jangan. Ya dipastikan berapa. Kalau itu memang uang berupa uang nakdan tadi ya hitungannya seperti nakdan, zakat emas dan perak. Kalau dia untuk bisnis, hasil bisnis, keuntungan bisnis, nah itu ikutnya nanti perhitungannya amwalut tijarah. Ya demikian. Untuk memang ini agak sulit kalau ngitung sendiri, Bang. Jadi memang ada kajian tersendiri atau mungkin pelakunya yang punya uang segitu langsung aja sowan ke kiai ya setempat untuk menghitungkan zakatnya berapa kalau punya uang berapa itu. Demikian ya, semoga ada manfaatnya untuk menggugah semangat, semoga agniya-agniya mau mengeluarkan zakatnya karena sebagian dari harta mereka itu ada haknya orang-orang fakir miskin. Demikian dari saya. Akhirul kalam, Allahumma al-fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.